Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPPKK Kecamatan Batu Ampar dalam rangka mengikuti lomba Lunchbox B2SA akan menyajikan yang pertama yaitu nasi singkong. Sebelumnya kami menghimbau kepada seluruh TPPKK Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur agar mematuhi protokol kesehatan dengan semboyan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Baiklah, kita akan kembali ke proses pembuatan nasi singkong. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Singkong sebanyak 450 gram. Yang kedua, buah naga sebanyak 250 gram. Yang ketiga, daun pisang secukupnya. Yang keempat, panci untuk mengukus. Baiklah, adapun cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, singkong sebanyak 450 gram kita parut kasar, lalu kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Yang kedua, buah naga sebanyak 250 gram kita haluskan, lalu kita saring menjadi seperti ini. Lalu sebagian kita campur dengan buah naga yang sudah kita haluskan sebagai pewarna. Kita aduk rata sampai semuanya tercampur rata. Dan yang sebagian tidak kita campur dengan bahan lain. Kemudian kita letakkan di atas daun pisang yang telah kita siapkan tadi. Kemudian kita kukus dalam panci untuk proses pengukusan sampai matang. Setelah kukusan matang, kemudian kita angkat. Kemudian sudah siap untuk kita sajikan. Yang kedua, proses pembuatan tumis sayur saus tiram. Adapun bahan-bahan yang dipergunakan dan telah dibersihkan terlebih dahulu adalah wortel sebanyak 50 gram, jagung muda sebanyak 50 gram, sawi manis sebanyak 50 gram, dan adapun bumbu-bumbu yang kita pergunakan adalah bawang merah 2 siung yang telah diiris, bawang putih 4 siung yang telah diiris, cabai keriting 2 buah yang telah diiris, lada secukupnya, garam secukupnya, saus tiram secukupnya, dan minyak untuk menumis secukupnya. Kemudian akan memulai proses untuk menumis sayur tersebut. Masukkan minyak secukupnya. Setelah panas, kita masukkan bawang. Kita masukkan cabenya. Kita aduk sampai layu dan mengeluarkan sedikit aroma.
setelah mulai layu, kita masukkan wortel terlebih dahulu. Lalu kita masukkan jagung muda. Kita masukkan secukupnya lada. Garam secukupnya. Kita tunggu sedikit sampai agak matang. Kita masukkan saus tiram. Dan terakhir kita masukkan sawi. Ya, setelah matang kita sajikan langsung ke dalam piring saji. Matikan kompornya. Kita sajikan. Inilah tumis sayur saus tiram. Yang ketiga, proses pembuatan gogos tahu tempe. Adapun bahan yang digunakan adalah tahu sebanyak 100 gram yang telah kita haluskan, tempe 150 gram yang telah kita haluskan, wortel 50 gram yang telah kita serut, buncis 50 gram yang telah kita potong-potong jadi seperti ini, rabuk ikan salai sebanyak 100 gram, daun pisang untuk mengukus. Adapun bumbu-bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan gula secukupnya yang telah kita haluskan menjadi seperti ini. Tahu dan tempe yang telah dihaluskan terlebih dahulu, kemudian kita campur dengan bumbu yang telah kita haluskan. Tahu dan tempe kita campur menjadi seperti ini. Ya, sudah merata. Kemudian kita campurkan wortel yang telah kita serut tadi dalam adonan ini. Dan buncis setelah kita potong-potong. Setelah rata, kita pipihkan di atas daun pisang seperti ini. Lalu kita isi dengan rabuk ikan salai. Kemudian kita tambahkan sedikit wortel yang kita serut tadi. Lalu
Kita masukkan buncis. Kita gulung. Kita kunci ujungnya menggunakan tusuk gigi. Kemudian kita kukus sampai matang. Pastikan pengukusannya mendidih terlebih dahulu. Kita kukus sampai matang. Setelah kukusannya matang, kita matikan kompor. Lalu kita angkat. Setelah itu, kita mau proses panggang. Pasang panggangan. Lalu kita panggang secara merata selama 5 menit. Setelah dipanggang secara merata, kita angkat. Lalu kita sajikan. Ya, inilah dia gogos tahu dan tempe. Yang keempat, proses pembuatan telur gulung isi ikan. Adapun bahan yang digunakan adalah telur sebanyak 2 butir, daging ikan filet yang sudah kita kukus sebanyak 100 gram, wortel yang telah kita kukus sebanyak 50 gram, daun bawang secukupnya, seledri secukupnya, tepung maizena secukupnya, dan garam secukupnya. Adapun cara membuatnya adalah sebagai berikut. Kita pecahkan dulu telur. Tambahkan garam secukupnya, dan tepung maizena secukupnya. Kita kocok seperti ini. Setelah tercampur rata, kita masukkan irisan daun bawang, dan seledri. Kita aduk rata. Rata, kita panaskan teflon terlebih dahulu. Setelah teflon panas, kita masukkan telur terlebih dahulu. Kita pipihkan begini.
setelah merata, kita masukkan isian wortel yang telah dikukus tadi. Seperti ini. Kita masukkan ikan yang telah dikukus. Begini. Setelah cukup, kita gulung pelan-pelan. Seperti ini. Lakukan secara berulang-ulang sampai telur habis. Kita biarkan sebentar sampai matang yang di dalam. Kita tunggu sebentar sampai matang di dalam. Setelah itu kita angkat, lalu kita sajikan. Potong. Ya, inilah telur gulung isi ikan. Yang kelima, proses pembuatan tempoyak durian. Adapun bahan yang digunakan adalah daging buah durian sebanyak 75 gram, bawang rambut secukupnya. Adapun bahan-bahan yang kita pergunakan adalah bawang merah, cabai secukupnya, garam, gula, dan terasi. Ini bahan yang telah kita haluskan, dan minyak secukupnya untuk menumis. Adapun cara membuatnya adalah sebagai berikut. Kita panaskan, masukkan minyak secukupnya untuk menumis. Biarkan panas. Sudah panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Seperti ini. Kita tumis sampai mengeluarkan aroma. Lalu setelah itu kita masukkan daging buah durian seperti ini.
kita masak sampai matang rata. Lalu setelah itu kita masukkan bawang rambut ini, kita aduk sambil kita masak sampai merata. Setelah matang, kita angkat, lalu kita sajikan seperti ini. Ya, inilah dia tempoyak buah durian. Yang keenam, proses pembuatan puding buah. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubuk agar-agar putih 1 bungkus, kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Susu sebanyak 200 ml, air sebanyak 1 gelas, gula 2 sendok makan, buah naga 50 gram, nanas 50 gram. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tuang air ke dalam panci dan susu kita tuang ke dalam panci untuk pembuatan proses puding susunya. Lalu kita masukkan agar-agarnya masing-masing. Gula, kita aduk, lalu kita masak di atas api sedang. Puding susu juga kita masak di atas api sedang. Kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita angkat puding susunya. Kita matikan kompor. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan puding susunya.
Kita tunggu sampai agak sedikit mengeras, baru kita memasukkan buah dan puding beningnya. Setelah itu kita masukkan buah ke dalam pudingnya, gini. Kita susun seperti ini. Masukkan buah nanas. Lalu kita masukkan puding beningnya, kita siram di atas seperti ini. Ya, inilah dia puding buah naga dan nanas.